Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu panu? Penyakit kulit yang sering diremehkan tapi mengganggu. Pernah nggak kamu bercermin lalu melihat bercak putih, coklat, atau keabu-abuan di kulit, terutama di leher, punggung, atau dada? Awalnya kecil, tapi lama-lama melebar dan sulit hilang. Banyak orang langsung bilang, "Ah, itu cuma panu." Padahal, meskipun sering dianggap sepele, panu bisa sangat mengganggu, baik secara fisik maupun kepercayaan diri. Panu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur, tepatnya jamur Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup secara alami di kulit manusia. Jadi, hampir semua orang memilikinya. Masalahnya muncul ketika jamur ini tumbuh berlebihan dan mengganggu pigmen kulit. Dalam dunia medis, panu dikenal dengan nama tinea versicolor atau pityriasis versicolor. Penyakit ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, tapi seringkali sulit dihilangkan jika tidak ditangani dengan cara yang tepat. Salah satu alasan panu sering diremehkan adalah karena tidak menimbulkan rasa sakit. Kebanyakan penderita hanya merasakan gatal ringan, terutama saat berkeringat. Namun, perubahan warna kulit yang ditimbulkan panu bisa bertahan lama, bahkan setelah jamurnya mati. Panu biasanya muncul dalam bentuk bercak-bercak yang warnanya berbeda dari kulit normal. Pada orang berkulit cerah, panu cenderung tampak lebih gelap atau kecoklatan. Sementara pada orang berkulit lebih gelap, panu sering terlihat putih atau keabu-abuan. Bercak ini bisa menyatu dan membentuk area yang cukup luas. Lokasi favorit panu biasanya di daerah tubuh yang sering berkeringat dan berminyak, seperti leher, dada, punggung, bahu, lengan atas. Kenapa panu bisa mengubah warna kulit? Jamur Malassezia menghasilkan zat yang mengganggu produksi melanin, yaitu pigmen alami yang memberi warna pada kulit. Akibatnya, kulit di area yang terinfeksi tidak bisa menggelap atau menyesuaikan warna dengan kulit sekitarnya, terutama saat terkena sinar matahari. Inilah sebabnya panu sering terlihat lebih jelas setelah berjemur atau saat kulit menjadi lebih gelap, misalnya setelah liburan di pantai. Banyak orang mengira panu hanya menyerang orang yang jorok atau jarang mandi. Ini adalah anggapan yang keliru. Faktanya, panu bisa menyerang siapa saja, termasuk orang yang rajin mandi dan menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya faktor. Panu juga sering disangka sebagai penyakit menular yang sangat mudah berpindah lewat sentuhan. Padahal, panu tidak menular seperti flu atau penyakit kulit menular berat lainnya. Jamurnya sudah ada di kulit kita sejak awal. Yang membuat panu muncul adalah kondisi tertentu yang mendukung pertumbuhan jamur secara berlebihan. Hal lain yang membuat panu sering kambuh adalah karena pengobatan yang tidak tuntas. Banyak orang berhenti mengobati panu begitu gatalnya hilang, padahal jamurnya belum sepenuhnya mati. Akibatnya, panu muncul kembali di tempat yang sama atau bahkan menyebar. Selain itu, bekas panu sering disalahartikan sebagai panu yang belum sembuh. Padahal, warna kulit memang membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali normal meskipun jamur sudah hilang. Proses pemulihan warna kulit ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Dalam konteks edukasi, penting untuk memahami bahwa panu bukan kutukan, bukan penyakit memalukan, dan bukan tanda seseorang tidak merawat diri. Panu adalah kondisi medis yang bisa diobati dan dicegah, asalkan kita memahami penyebab dan cara penanganannya dengan benar. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas penyebab utama panu, mulai dari peran keringat, kelembapan, hingga kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memicu pertumbuhan jamur di kulit. Penyebab panu, kenapa jamur bisa berkembang berlebihan di kulit kita? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jamur penyebab panu sebenarnya sudah hidup alami di kulit manusia. Artinya, panu bukan datang dari luar atau karena bersentuhan dengan orang lain. Lalu pertanyaannya, kenapa panu bisa muncul dan menyebar? Jawabannya terletak pada kondisi kulit dan kebiasaan sehari-hari yang membuat jamur berkembang tidak terkendali. Jamur Malassezia sangat menyukai lingkungan yang hangat, lembab, dan berminyak. Ketika kondisi kulit mendukung, jamur ini akan berkembang lebih cepat dan akhirnya menimbulkan panu. Penyebab pertama dan paling umum adalah keringat berlebihan. Orang yang mudah berkeringat, sering beraktivitas fisik, atau tinggal di daerah panas dan lembab memiliki risiko lebih tinggi terkena panu. Keringat yang menempel lama di kulit menciptakan lingkungan ideal bagi jamur untuk tumbuh. Masalahnya bukan pada keringatnya, tapi keringat yang tidak segera dibersihkan.
Misalnya, setelah olahraga atau bekerja seharian, tubuh dibiarkan tetap basah oleh keringat. Dalam kondisi ini, jamur akan berkembang sangat cepat. Penyebab kedua adalah kulit berminyak. Jamur Malassezia memakan minyak alami kulit atau sebum sebagai sumber nutrisinya. Orang dengan tipe kulit berminyak cenderung lebih rentan mengalami panu, terutama di area dada, punggung, dan wajah. Penggunaan produk perawatan tubuh yang terlalu berminyak, seperti lotion atau minyak tubuh berlebihan, juga bisa memperparah kondisi panu jika tidak dibersihkan dengan baik. Penyebab ketiga adalah kebersihan kulit yang kurang optimal. Ini bukan berarti harus mandi berkali-kali dalam sehari, tetapi mandi yang tidak bersih, jarang mengganti pakaian, atau memakai pakaian yang sama dalam kondisi lembab bisa memicu panu. Contohnya, baju yang basah oleh keringat lalu dipakai terlalu lama, atau handuk yang jarang dicuci dan digunakan berulang kali. Jamur sangat mudah berkembang di kain yang lembab dan kotor. Penyebab keempat adalah daya tahan tubuh yang menurun. Saat sistem imun melemah, tubuh menjadi kurang mampu mengontrol pertumbuhan jamur alami di kulit. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang kurang tidur, stres berkepanjangan, sedang sakit, mengalami kelelahan fisik dan mental. Pada beberapa kasus, panu juga lebih mudah muncul pada penderita penyakit tertentu atau orang yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang menurunkan imunitas. Penyebab kelima adalah faktor hormon. Inilah alasan mengapa panu sering muncul pada remaja dan dewasa muda. Perubahan hormon dapat meningkatkan produksi minyak di kulit, sehingga jamur mendapatkan lebih banyak makanan untuk berkembang. Ibu hamil juga terkadang mengalami panu karena perubahan hormon yang cukup signifikan selama kehamilan. Penyebab keenam adalah cuaca dan lingkungan. Tinggal di daerah dengan iklim panas dan lembab, seperti negara tropis, membuat risiko panu jauh lebih tinggi dibandingkan negara dengan iklim dingin dan kering. Itulah sebabnya panu sangat umum terjadi di Indonesia. Musim hujan juga bisa memperparah kondisi panu karena udara menjadi lebih lembab dan pakaian lebih sulit kering sempurna. Selain faktor-faktor tadi, ada juga kebiasaan kecil yang sering disepelekan, tapi ternyata memicu panu, seperti tidur dalam kondisi tubuh masih berkeringat, memakai pakaian ketat yang tidak menyerap keringat, jarang menjemur handuk dan pakaian di bawah sinar matahari, berbagi handuk atau pakaian dengan orang lain. Walaupun panu tidak tergolong penyakit menular berat, kebiasaan berbagi handuk atau pakaian tetap bisa meningkatkan risiko, terutama jika kondisi kulit sedang lembab dan daya tahan tubuh menurun. Penting untuk dipahami bahwa panu bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari beberapa kondisi yang saling mendukung pertumbuhan jamur. Itulah mengapa pada sebagian orang panu mudah kambuh meskipun sudah diobati. Ciri-ciri dan gejala panu, jangan sampai salah mengira. Banyak orang baru menyadari terkena panu ketika bercaknya sudah melebar dan sulit disamarkan. Masalahnya, panu sering disalahartikan sebagai penyakit kulit lain. Ada yang mengira hanya bekas luka, alergi, bahkan ada juga yang mengira vitiligo. Padahal, mengenali ciri-ciri panu sejak awal bisa membuat penanganannya jauh lebih mudah. Ciri paling utama dari panu adalah perubahan warna kulit. Warna ini bisa berbeda-beda tergantung warna kulit asli seseorang. Pada kulit terang, panu biasanya tampak coklat muda, kekuningan, atau keabu-abuan. Sedangkan pada kulit lebih gelap, panu sering terlihat putih pucat dan kontras dengan kulit sekitarnya. Perubahan warna ini tidak muncul secara tiba-tiba dalam bentuk luka. Awalnya hanya bercak kecil, lalu perlahan membesar dan bisa menyatu dengan bercak lain jika tidak diobati. Ciri kedua adalah tekstur kulit yang berbeda. Jika diraba, area panu biasanya terasa sedikit kasar atau bersisik halus, terutama saat kulit kering. Sisik ini sering tidak terlihat jelas, tapi bisa muncul ketika kulit digaruk atau digesek. Berbeda dengan penyakit kulit lain, panu tidak menimbulkan luka terbuka, tidak bernanah, dan tidak berdarah. Ciri ketiga adalah gatal ringan, terutama saat berkeringat atau cuaca panas. Gatal akibat panu biasanya tidak terlalu hebat, sehingga banyak orang mengabaikannya. Namun pada sebagian orang, rasa gatal bisa cukup mengganggu, terutama ketika berkeringat berlebihan. Jika kamu merasakan gatal yang sangat intens hingga perih atau nyeri, kemungkinan itu bukan panu, melainkan infeksi kulit jenis lain. Ciri keempat adalah panu lebih terlihat setelah terkena sinar matahari. Area kulit yang terkena panu tidak bisa menggelap seperti kulit normal karena produksi melanin terganggu. Akibatnya, saat kulit menjadi lebih gelap karena matahari, bercak panu justru terlihat semakin jelas. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa panunya makin parah setelah liburan atau sering beraktivitas di luar ruangan, padahal sebenarnya jamurnya sudah ada sejak sebelumnya.
Ciri kelima adalah lokasi munculnya panu cenderung di area tertentu. Panu jarang muncul di telapak tangan atau kaki. Lokasi yang paling sering terkena antara lain leher, dada, punggung, bahu, lengan atas, wajah, terutama dahi dan pipi pada beberapa orang. Area-area ini merupakan bagian tubuh yang mudah berkeringat dan berminyak, sehingga sangat disukai jamur. Agar tidak salah mengira, penting untuk mengetahui perbedaan panu dengan penyakit kulit lain. Pertama, panu versus vitiligo. Vitiligo menyebabkan kulit putih bersih tanpa sisik, dan biasanya tidak gatal. Bercaknya cenderung tegas dan simetris. Sementara panu masih memiliki sisik halus, warnanya tidak putih bersih, dan bisa terasa gatal ringan. Kedua, panu versus alergi kulit. Alergi biasanya disertai kemerahan, bengkak, dan gatal hebat. Selain itu, alergi sering muncul tiba-tiba setelah kontak dengan pemicu tertentu. Panu muncul perlahan dan tidak menyebabkan peradangan berat. Ketiga, panu versus kurap. Kurap disebabkan jamur juga, tetapi bentuknya melingkar dengan tepi kemerahan dan bagian tengah lebih cerah. Kurap biasanya sangat gatal. Panu tidak berbentuk lingkaran dan gatalnya relatif ringan. Hal lain yang perlu diperhatikan, bekas panu sering disalahartikan sebagai panu yang belum sembuh. Setelah jamur mati, warna kulit membutuhkan waktu untuk kembali normal. Pada fase ini, kulit sudah tidak menular dan tidak aktif terinfeksi, tapi warnanya masih berbeda. Sayangnya, banyak orang justru mengulang pengobatan secara berlebihan karena mengira panunya belum sembuh. Padahal, penggunaan obat anti jamur yang berlebihan bisa membuat kulit iritasi. Mengenali ciri-ciri panu sejak dini sangat penting agar penanganannya tepat. Jika bercak masih kecil, pengobatan biasanya jauh lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Cara penyembuhan panu, medis dan alami, mana yang efektif? Saat seseorang sadar bahwa bercak di kulitnya adalah panu, pertanyaan pertama yang muncul biasanya adalah, panu ini bisa sembuh nggak sih? Jawabannya, bisa sembuh, bahkan sangat bisa. Tapi dengan satu catatan penting, yaitu pengobatannya harus tepat dan tuntas. Panu disebabkan oleh jamur, sehingga pengobatan utamanya adalah obat anti jamur. Namun, cara dan durasinya seringkali salah kaprah di masyarakat. Kita mulai dari pengobatan medis, karena ini adalah cara paling efektif dan direkomendasikan. Pengobatan medis panu biasanya menggunakan obat anti jamur topikal, seperti krim anti jamur, salep anti jamur, lotion anti jamur, sampo anti jamur khusus untuk area luas. Obat-obatan ini bekerja dengan cara membunuh jamur atau menghambat pertumbuhannya. Penggunaan obat harus dilakukan secara rutin, biasanya 1-2 kali sehari, selama 2-4 minggu, tergantung tingkat keparahan panu. Kesalahan paling sering adalah berhenti mengobati terlalu cepat. Banyak orang menghentikan pemakaian obat saat gatalnya hilang atau sisiknya berkurang. Padahal, jamur bisa saja masih ada di lapisan kulit. Akibatnya, panu mudah kambuh. Untuk panu yang luas, sering kambuh, atau sulit sembuh, dokter bisa meresepkan obat anti jamur oral atau obat minum. Obat ini bekerja dari dalam tubuh dan biasanya digunakan dalam waktu tertentu sesuai anjuran dokter. Perlu diingat, obat minum tidak boleh dikonsumsi sembarangan, karena bisa berdampak pada fungsi hati jika tidak diawasi. Sekarang, bagaimana dengan pengobatan alami? Banyak orang mencoba cara alami karena dianggap lebih aman dan murah. Beberapa bahan alami memang memiliki sifat anti jamur, tetapi efektivitasnya bisa berbeda pada tiap orang. Beberapa bahan alami yang sering digunakan antara lain air belerang, cuka apel, bawang putih, lidah buaya, minyak tea tree. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengobatan alami umumnya bersifat membantu, bukan pengobatan utama. Pada kasus panu ringan, beberapa orang mungkin merasakan perbaikan. Tapi pada panu yang sudah menyebar luas, obat medis tetap lebih efektif. Selain itu, penggunaan bahan alami yang tidak tepat justru bisa menyebabkan iritasi kulit, terutama jika digunakan dalam kondisi pekat atau terlalu sering. Hal penting lainnya dalam proses penyembuhan panu adalah perawatan kulit sehari-hari. Pertama, jaga kulit tetap kering dan bersih. Setelah berkeringat, segera mandi dan keringkan tubuh dengan handuk bersih. Jangan biarkan keringat menempel terlalu lama di kulit. Kedua, gunakan pakaian yang menyerap keringat. Pilih bahan katun dan hindari pakaian ketat yang membuat kulit sulit bernapas. Ketiga,
Hindari berbagi handuk dan pakaian selama masa pengobatan. Meskipun panu tidak sangat menular, kebiasaan ini bisa memperlambat proses penyembuhan. Keempat, jemur handuk dan pakaian di bawah sinar matahari. Sinar matahari membantu membunuh jamur yang menempel di kain. Satu hal yang sering membuat orang kecewa adalah ketika panu sudah diobati, tapi warna kulit belum kembali normal. Ini bukan berarti pengobatannya gagal. Jamur bisa mati dalam beberapa minggu, tetapi warna kulit membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Pada sebagian orang, warna kulit bisa kembali normal dalam beberapa minggu, sementara pada yang lain bisa memakan waktu beberapa bulan. Selama tidak ada sisik, gatal, atau bercak yang melebar, itu tandanya panu sudah sembuh. Penyembuhan panu membutuhkan kombinasi antara obat yang tepat, kebiasaan yang benar, dan kesabaran. Tidak ada hasil instan, tapi dengan penanganan yang konsisten, panu bisa hilang dan tidak mudah kambuh. Pencegahan panu serta mitos fakta yang perlu kamu tahu. Setelah memahami apa itu panu, penyebabnya, ciri-cirinya, dan cara mengobatinya, pertanyaan terakhir yang paling penting adalah, bagaimana caranya agar panu tidak datang lagi? Karena jujur saja, bagi banyak orang, panu bukan cuma soal sembuh, tapi soal kambuh. Kabar baiknya, panu adalah penyakit kulit yang sangat bisa dicegah, asalkan kita konsisten menerapkan kebiasaan yang tepat. Langkah pencegahan pertama adalah menjaga kulit tetap bersih dan kering. Jika kamu sering berkeringat, jangan menunda mandi terlalu lama. Keringat yang menempel di kulit adalah undangan terbuka bagi jamur untuk berkembang. Setelah mandi, pastikan tubuh dikeringkan dengan benar, terutama di area lipatan dan bagian tubuh yang sering berkeringat seperti leher, dada, dan punggung. Langkah kedua adalah memilih pakaian yang tepat. Gunakan pakaian yang menyerap keringat, seperti bahan katun. Hindari pakaian terlalu ketat, terutama saat cuaca panas atau saat beraktivitas berat. Pakaian ketat membuat kulit lembab dan sulit bernapas. Jika baju sudah basah oleh keringat, segera ganti. Jangan menunggu sampai berjam-jam karena jamur bisa berkembang sangat cepat di kondisi lembab. Langkah ketiga adalah menjaga kebersihan barang pribadi. Handuk, pakaian, dan sprei sebaiknya dicuci secara rutin dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Hindari menggunakan handuk yang sama berkali-kali tanpa dicuci. Sebisa mungkin, jangan berbagi handuk atau pakaian, terutama jika kamu atau orang lain sedang mengalami masalah kulit. Langkah keempat adalah mengontrol minyak berlebih di kulit. Jika kulitmu cenderung berminyak, gunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit. Hindari penggunaan lotion atau minyak tubuh berlebihan, terutama di area yang sering muncul panu. Langkah kelima adalah menjaga daya tahan tubuh. Tidur cukup, kelola stres, dan konsumsi makanan bergizi. Saat imun tubuh baik, jamur di kulit lebih mudah dikendalikan secara alami oleh tubuh. Bagi orang yang sering mengalami panu kambuhan, dokter terkadang menyarankan penggunaan sampo atau sabun anti jamur secara berkala, misalnya seminggu sekali, sebagai pencegahan. Sekarang, mari kita bahas mitos dan fakta tentang panu yang masih banyak dipercaya. Mitos 1, panu muncul karena malas mandi. Salah. Faktanya, panu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang yang rajin mandi. Kebersihan memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Mitos 2, panu adalah penyakit kutukan atau guna-guna. Salah besar. Panu adalah infeksi jamur yang bisa dijelaskan secara medis, bukan akibat hal mistis. Mitos 3, panu sangat menular lewat sentuhan. Tidak sepenuhnya benar. Jamur panu sudah ada di kulit manusia. Penularan bukan faktor utama. Yang lebih berpengaruh adalah kondisi kulit yang lembab dan daya tahan tubuh. Mitos 4, jika warnanya belum hilang berarti panu belum sembuh. Salah. Jamur bisa mati lebih cepat daripada kembalinya warna kulit. Bekas panu bisa bertahan lama meski infeksinya sudah sembuh. Mitos 5, panu bisa sembuh dalam semalam. Tidak benar. Penyembuhan panu butuh waktu dan konsistensi. Tidak ada cara instan yang benar-benar aman. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa panu bukan penyakit memalukan. Ini adalah masalah kulit yang umum, bisa diobati, dan bisa dicegah. Yang terpenting adalah tidak panik, tidak asal mencoba cara ekstrim, dan tidak berhenti pengobatan sebelum waktunya. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami panu yang tidak kunjung membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis agar mendapatkan penanganan yang tepat. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang paham tentang kesehatan kulit dan tidak lagi salah kaprah tentang panu.
Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.